warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua. Di sini saya dan anggota saya akan menjelaskan mengenai materi regresi linear berganda dalam mata kuliah metode riset. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota-anggota saya. Saya di sini selaku ketua yaitu bernama Hafidotur Rofiah, dan keempat anggota saya. Pertama yaitu ada Kenny Aprilia. Kedua yaitu ada Nur Sinta Pangestu. Yang ketiga yaitu ada Rahmi Widyastuti, dan selaku programmer yaitu ada Ignatius Dewanto. Nah, selama kita menjelaskan, tolong simak baik-baik ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Widyastuti. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah metode riset materi regresi linear berganda. Regresi diperkenalkan oleh Francis Galton pada tahun 1886. Regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas atau independent variable terhadap satu variabel terikat atau dependent variable. Perbedaan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana menghubungkan variabel terikat dengan satu variabel bebas saja, sedangkan regresi linear berganda menghubungkan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Tujuan penggunaan regresi linear berganda: 1. Untuk membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas berdasarkan pada nilai variabel bebas di luar pengakuan sampel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aprilia. Di sini saya sebagai anggota kelompok dari mata kuliah metode riset materi regresi linear berganda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi regresi linear berganda. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis pengujian. Pada analisis pengujian ini terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua ada persamaan regresi linear berganda, yang ketiga ada koefisien korelasi atau R kecil, yang keempat ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yang kelima ada uji parsial atau uji T, yang keenam ada uji simultan atau uji F. Selanjutnya, saya akan membahas pada bagian pertama analisis pengujian, yaitu uji asumsi klasik. Ada beberapa alat uji yang sering digunakan dalam uji asumsi klasik ini, yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Untuk yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nilai residual itu sendiri adalah selisih antara nilai duga dengan nilai pengamatan. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel bebas atau independent variabel. Selanjutnya, yaitu ada uji heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari heteroskedastisitas. Yang terakhir atau yang keempat, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara pengamatan pada periode tahun dengan pengamatan pada periode tahun sebelumnya. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sinta Pangestu dari kelompok regresi linier berganda. Oke, kita lanjut ke persamaan regresi linier berganda. Persamaannya yaitu Y sama dengan alfa ditambah dengan beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 sampai dengan beta nxn ditambah epsilon, di mana Y menunjukkan variabel terikat, alfa menunjukkan nilai konstanta, beta menunjukkan nilai koefisien regresi, X menunjukkan variabel bebas, dan epsilon menunjukkan standar error. Nah, beta 1x1 ini menunjukkan nilai koefisien regresi dari variabel bebas yang pertama. Lalu, beta nxn menunjukkan nilai koefisien regresi dari variabel bebas yang tidak diketahui jumlahnya pada soal, atau menandakan variabel seterusnya. Jadi variabel bebas tidak hanya 1, 2, 3, atau 4. Bisa juga beberapa. Jadi kita bisa sebut dengan beta n xn. Lalu ada koefisien korelasi, merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu ada koefisien determinasi, adalah koefisien yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Lalu ada uji parsial atau uji T yang memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir ada uji simultan atau uji F, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut merupakan kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, uji parsial. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka H0 akan diterima. Tetapi jika nilai P kurang dari 0,05, maka H1 lah yang akan diterima. Lalu ada uji simultan. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka H0 akan diterima, tetapi jika nilai P kurang dari 0,05, maka H1 lah yang akan diterima. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Dewanto Indrajaya. Di sini saya sebagai programmer dari kelompok regresi linier berganda. Saya akan menjelaskan langkah-langkah software. Berikutnya adalah langkah-langkah software RCommander. Langkah pertama adalah tekan ikon RCommander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, pilih menu data, new dataset, masukkan nama dari dataset adalah regresi. Kemudian tekan tombol OK. Kemudian akan muncul data editor. Kemudian, masukkan data dengan var1 untuk brand awareness, var2 untuk pelayanan, dan var3 untuk penjualan. Pilih menu numerik, lalu Enter. Jika data editor tidak aktif, maka dapat diaktifkan dengan menekan RGUI di taskbar Windows
pada bagian di bawah layar monitor. Untuk mengubah nama dan tipe variabel dapat dilakukan dengan cara double-klik pada variabel yang ingin disetting. Pemilihan type dipilih numerik pada semua variabel. Kemudian, isi masing-masing variabel sesuai dengan data soal. Setelah isi data, kemudian tekan tombol X atau close. Isi yang pertama ada kolom brand awareness dari yang baris 1 hingga baris 10. Untuk brand awareness yang pertama 50, yang kedua 52, yang ketiga 15, yang keempat 50, yang kelima 25, yang keenam 21, yang ketujuh 25, yang kedelapan 25, yang kesembilan 21, yang ke-10 21. Untuk kolom pelayanan, yang pertama 50, yang kedua 52, yang ketiga 51, yang keempat 15, yang kelima 50, yang keenam 52, yang ketujuh 55, yang ke-8 25, yang ke-9 21, yang ke-10 25. Untuk kolom penjualan, yang pertama 51, yang kedua 50, yang ketiga 51, yang keempat 50, yang kelima 50, yang keenam 50, yang ketujuh 52, yang ke-8 25, yang ke-9 25, dan yang ke-10 25. Lalu, pilih window Error Commander jika ingin mengecek kebenaran data yang sudah dimasukkan. Tekan tombol View Dataset. Jika ada data yang salah, tekan tombol Edit Dataset. Lalu, perbaiki data yang salah. Jika sudah benar, pilih menu Statistik, kemudian pilih Fit Models, kemudian pilih Linear Regression. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Pada respon variabel, pilih variabel yang termasuk variabel terikat, yaitu penjualan. Dan pada explanatory variables, pilih yang termasuk variabel bebas, yaitu brand awareness dan pelayanan. Untuk memilih dua variabel sekaligus, tekan Ctrl pada keyboard, lalu pilih brand awareness dan pelayanan. Di sini pilih penjualan, kemudian di sini pilih brand awareness, kemudian tekan Ctrl pada keyboard. Kemudian klik pelayanan. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul hasil pada output window sebagai berikut. Untuk output konstanta, terdapat di bagian estimate. Di bawahnya terdapat koefisien brand awareness, dan di bawahnya terdapat koefisien pelayanan. Untuk uji T brand awareness, terdapat di bagian ini. Di bawahnya terdapat uji T pelayanan. Untuk koefisien determinasi, terdapat di bagian Adjusted R-square. Kemudian di bawahnya terdapat uji F pada bagian p-value. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan kakaknya sebelumnya, kita akan implementasikan ke dalam contoh soal. Contoh soal ini akan saya jelaskan. Maka dari itu, kita pahami bersama-sama dan jangan sampai tertinggal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh kasus dari regresi linear berganda. Kita akan implementasikan, dan contoh soalnya kita bahas bersama-sama. PT Shalala ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara brand awareness dan pelayanan terhadap penjualan produk dalam waktu 10 tahun. Berikut adalah data brand awareness dan pelayanan terhadap penjualan. Di sini kita lihat, yaitu ada data brand awareness.
kemudian ada data pelayanan, dan ada data penjualan produk. Masing-masing ini merupakan datanya ya. Jadi kita bisa implementasikan ke dalam contoh soalnya. Lalu kita akan membahas mengenai mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Kita lihat di sini variabel bebas, yaitu pertama ada brand awareness, merupakan variabel bebas pertama atau bisa kita sebut dengan X1. Kemudian ada pelayanan, ini merupakan variabel bebas kedua, bisa kita sebut dengan X2. Dan variabel terikat, yaitu merupakan penjualan atau bisa kita sebut dengan Y. Tahun ini bukan merupakan variabel bebas maupun variabel terikat, karena di sini dia sebagai penanda waktu, maka tidak termasuk ke dalam variabel bebas maupun variabel terikat. Nah, bisa kita lihat ini merupakan data masing-masing. Sekarang kita akan next ke dalam analisis pengujiannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis pengujiannya. Pertama, kita akan mengerjakan mengenai persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini kita dapatkan dari software ya. Di sini kita dapatkan dari software. Nanti softwarenya ada tutorialnya, jadi kalian dapat belajar di modul masing-masing ya. Di sini kita dapatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 10,2133 plus 0,3475 X1 ditambah 0,5578 X2 ya. Terus kita persamaannya kita jadikan arti, di mana dari persamaan regresi di atas maka dapat disimpulkan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita lihat konstantanya kita ambil dari sini, konstanta. Nah, konstantanya ini pengertiannya konstanta alfa bernilai positif, yaitu sebesar 10,2133. Artinya, jika variabel bebas, yaitu di mana brand awareness dan pelayanan bernilai 0, maka penjualan naik sebesar 10,2133 per satuan. Dan untuk variabel bebas brand awareness kita substitusikan dalam sini, yaitu di mana pengertiannya yaitu variabel bebas brand awareness bernilai positif, yaitu 0,3475. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan variabel brand awareness, maka penjualan naik sebesar 0,3475 per satuan. Sedangkan untuk variabel bebas pelayanan masuk ke dalam X2. Nah, hasilnya yaitu variabel bebas pelayanan bernilai positif, yaitu 0,5578. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan variabel pelayanan, maka penjualan naik sebesar 0,5578 per satuan. Nah, di sini dalam pengerjaannya kita lihat untuk konstanta merupakan positif. Maka di sini pengertiannya yaitu atau hasilnya penjualan naik. Dan di sini untuk X1 atau brand awareness yaitu merupakan positif ya. Positif. Maka brand awareness di sini yaitu maka penjualannya naik. Dan untuk pelayanan di sini juga positif. Maka di sini penjualan naik. Jika persamaan ini negatif, penjualannya akan turun. Jika negatif, yaitu penjualannya turun. Ya, paham untuk sampai sini? Kita lanjut ke uji berikutnya.
Untuk uji parsial di sini sebelumnya sudah diberikan materi di mana uji parsial merupakan uji masing-masing. Masing-masing ini merupakan masing dari variabel bebasnya. Karena di sini variabel bebasnya ada 2, di mana ada brain awareness X1 dan X2. Maka di sini diuji T-nya yaitu masing-masing ya. Pertama kita lihat hipotesis. Hipotesis H0. H0 yaitu brain awareness tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Sedangkan H1 brain awareness berpengaruh ya. Ini selalu. Jadi H0 tidak berpengaruh, H1 yaitu berpengaruh ya. Jadi di sini sekali lagi H0 yaitu brain awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Dan brain awareness berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke syarat. Syaratnya di sini kita lihat yaitu p-value. Jika p-value lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima ya. H0 diterima jika p-value lebih besar dari 0,05. Sedangkan jika p-value kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Lalu lanjut kita masuk ke nilai p-value. Nilai p-value ini berasal dari software, hasil software ya. Dan kita lihat di sini nilai p-value-nya merupakan dia lebih besar daripada 0,05 ya. Lebih besar dari 0,05. Keputusannya maka H0 diterima. Kesimpulannya kita lihat yaitu kesimpulan dari H0 diterima yaitu brain awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan ya. Untuk brain awareness yaitu brain awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Lalu kita lanjut ke pelayanan atau variabel bebas kedua atau X2. Hipotesisnya yaitu sama seperti dengan brain awareness yaitu H0, pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. H1 yaitu pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Syaratnya sama, jika p-value lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Jika p-value kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Nilai p-value ditemukan 0,0143 yaitu merupakan kurang dari 0,05 sehingga keputusannya yaitu H1 yang diterima. Kesimpulannya kita ambil dari hipotesis H1 yang diterima merupakan kesimpulan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Jadi dari uji parsial kita simpulkan bahwa brand awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Dan untuk pelayanan yaitu kesimpulannya pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Masing-masing dari variabel yaitu memiliki hipotesis yang berbeda. Kita lanjut ke uji F atau uji simultan. Uji simultan ini merupakan uji secara bersama-sama ya, berbanding terbalik dengan uji T atau uji parsial merupakan uji masing-masing dari variabelnya. Kita lihat pertama yaitu hipotesis. Hipotesisnya yaitu sama seperti sebelumnya, tetapi di sini H0-nya yaitu brain awareness dan pelayanan. Ini merupakan yang dimaksud dengan bersama-sama karena variabelnya kita masukkan semuanya atau kita substitusikan dua-duanya, yaitu ditambah secara bersama-sama. Ingat, H0 tidak berpengaruh ya. Sedangkan H1-nya berpengaruh. Jadi di sini H0 brand awareness dan pelayanan secara bersama-sama.
tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Sedangkan H1-nya yaitu brand awareness dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Kita lanjut ke syarat. Syaratnya sama seperti sebelumnya, yaitu jika p-value lebih besar 0,05 maka H0 yang diterima. Jika p-value kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Sini kita lihat nilai p-value ditemukan 0,02334, di mana hasilnya yaitu kurang dari 0,05. Sehingga keputusannya yaitu H1 yang diterima. H1 yang diterima, kita lihat kesimpulan H1 yang diterima. Maka brand awareness dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Maka untuk uji simultan yaitu didapatkan kesimpulan di mana brand awareness dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Sekarang kita lanjut ke uji coefficient determinasi atau bisa disebut dengan R kuadrat. R kuadrat ini dalam software itu artinya bisa dilihat yaitu adjusted R square adalah sebesar 0,5606. Artinya sebesar 56,06% variabel brand awareness atau variabel bebas X1 dan pelayanan mampu mempengaruhi penjualan. Cukup besar ya, di sini dia merupakan lebih dari 50%. Maka di sini dapat disimpulkan koefisien determinasinya cukup baik. Sementara sisanya yaitu 43,94% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Di sini kita lihat 4394 ini diperoleh dari pengurangan 100% dikurang 56,06, maka didapatkan yaitu 43,94%. Jadi di sini adalah hasil softwarenya. Hasil software, kita lihat hasil akhir dari softwarenya. Pertama kita lihat yaitu ada konstanta. Konstanta ya, konstantanya ini masuk ke dalam intercept bagian estimate ya. Di sini konstanta. Lalu ada coefficient brand awareness dan coefficient pelayanan. Kemudian di sini ada uji T. Uji masing-masingnya yaitu ada brand awareness dan pelayanan ya. Untuk koefisien determinasi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di situ masuknya ke adjusted R square. Adjusted R square ya. Maka di sini koefisien determinasinya sebesar 0,5606. Sedangkan uji F-nya yaitu masuk ke 0,02334. Sekian materi yang sudah kita jelaskan. Saya selaku ketua dan mewakili anggota saya mohon maaf jika ada tutur kata atau salah pengucapan dalam pemberian materi ini. Tetap semangat dalam menjalankan trainingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.